Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang beragam. Dengan adanya keberagaman itu membuat Indonesia erat sekali dengan sebuah kata konflik. Meskipun kata toleransi sudah sering didengar di telinga masyarakat umum, namun untuk penerapan di lapangan masih sulit untuk dilakukan. Saat orang di sekitarnya ada yang berbeda, masyarakat seringkali menganggap hal itu adalah hal yang aneh dan memperlakukan mereka dengan berbeda. Masyarakat cenderung akan melakukan tindakan diskriminasi terhadap kaum minoritas yang ada di sekitarnya. Di Indonesia sendiri, masyarakat beranggapan bahwa kaum minoritas tidak dapat memiliki hak yang sama dengan kaum mayoritas, karena mereka menganggap bahwa kaum mayoritaslah yang lebih banyak dalam memberikan kontribusi dibandingkan dengan kaum minoritas. Sikap seperti inilah yang dapat menghambat, menentang, atau mengingkari pemenuhan hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi yang biasanya dimunculkan atas nama agama. Kasus mengenai intoleransi terhadap minoritas di Indonesia terbilang cukup banyak. Contoh kasus yang terjadi pada tahun belakangan ini khususnya pada bidang agama adalah larangan ibadah umat Kristen yang terjadi di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto pada 21 September 2020. Lalu adanya kasus penentangan Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh sebagian anggota DPRD, partai, masyarakat, dan sejumlah kelompok berbasis Islam pada 14 November 2014 silam. Kasus-kasus ini yang memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Foundation yang menyatakan bahwa 39,6% dan 40,3% orang merasa keberatan dengan adanya orang non-muslim mengadakan acara keagamaan atau kebaktian di daerah mereka tinggal atau menduduki jabatan publik dari total responden sebanyak 1.520 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Kasus-kasus seperti ini pada hakikatnya menentang UUD 1945 pasal 29 dan pasal 27 ayat 1. Lalu pasal 28D ayat 1 dan pasal 28 ayat 3 yang menyatakan hak menganut suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya dan tentang hak mendapatkan persamaan kedudukan di muka umum dan terlibat dalam pemerintahan. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, maka kami tertarik untuk meneliti makalah tentang implementasi skor intoleransi di Indonesia terhadap pelanggaran hak-hak minoritas dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Lalu berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar potensi muslim Indonesia untuk bertindak intoleran dan radikal? Lalu yang kedua, faktor apa yang berkontribusi terhadap intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan di Indonesia? Yang ketiga, siapa muslim Indonesia yang masuk dalam kategori intoleran dan radikal? Dan yang keempat, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi atau mengontrol kecenderungan beragama radikal dan intoleran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran bersifat menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi diartikan sebagai kemauan seseorang untuk menerima tingkah laku dan kepercayaan yang berbeda dari yang dimiliki meskipun ia mungkin tidak menyetujuinya atau mengizinkannya. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan beragama yang dianut dan kepercayaan yang diyakini oleh pihak atau golongan lain. Hal ini dapat terjadi karena keberadaan dan eksistensi suatu golongan, agama atau kepercayaan diakui atau dihormati oleh pihak lain. Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajat, baik dalam tatanan kenegaraan, tatanan kemasyarakatan, maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga perbedaan-perbedaan dalam cara penghayatan dan peribadatannya yang sesuai dengan alasan kemanusiaan yang adil dan beradab. Intoleransi yaitu adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk bertoleran muncul karena kita tidak bisa atau tidak mau menerima dan menghargai perbedaan. Masuk ke tentang fenomena dan dinamika. Fenomena dan dinamika tersebut selalu memiliki dua sisi yang dapat berdampingan satu dengan yang lainnya.
yaitu sisi negatif dan ada juga sisi positif, pro dan kontra, fenomena dan dinamika dalam keberagaman masyarakat Indonesia selalu bersinergi dengan aspek-aspek yang ada dalam sebuah masyarakat, seperti contohnya kehidupan sosial, kebudayaan, dan keyakinan. Hal sensitif yang terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah satunya dalam hal toleransi sosial agama. Pendekatan lain yang dapat dibilang relevan dalam dinamika toleransi sosial agama di Indonesia adalah menurut W.B. Christensen. Menurut Christensen, esensi fenomena keagamaan berkaitan dengan makna suatu fakta keagamaan dari berbagai ragam agama tanpa melihat latar belakang historis. Sebagai contoh, kajian tentang persamaan antara berbagai macam bentuk umum pendekatan di antara agama-agama yang berbeda. Esensi dalam pemahaman fenomenologis adalah makna setiap fakta keagamaan bagi pemeluknya, di mana salah satu tujuan dari studi fenomenologi tidaklah untuk menunjukkan superioritas atau inferioritas suatu agama atas agama lain. Data dalam penelitian ini dipaparkan dalam bentuk bar chart, pie chart, dan juga tabel. Data yang pertama yaitu pie chart 3.1.1 dan tabel 3.1.2 berisi hal yang sama, yaitu kelompok yang tidak disukai. Yang paling banyak yaitu 38,7% tidak ada masalah dengan kelompok manapun, sedangkan yang paling sedikit yaitu 0,4% tidak menyukai kelompok Tionghoa. Selanjutnya data bar chart 3.1.3 dan tabel 3.1.4 juga berisi hal yang sama, yaitu dukungan terhadap hak sipil kelompok tidak disukai. 92,2% tidak setuju anggota kelompok menjadi pejabat pemerintah, 10,3% setuju anggota kelompok menjadi tetangga responden, dan 7,2% tidak tahu atau tidak jelas anggota kelompok menjadi tetangga responden. Lalu, data 3.1.5 pie chart skor intoleransi terhadap kelompok tidak disukai, paling banyak 49% intoleran dan paling sedikit 0,6% toleran. Data bar chart 3.2.1 sama dengan tabel 3.2.2 yaitu berisi dukungan terhadap hak sipil kelompok non-muslim. 52% keberatan orang non-muslim membangun tempat peribadatan di sekitar sini. 52,2% tidak keberatan orang non-muslim mengadakan acara keagamaan atau kebaktian di daerah sini. Dan 11,5% tidak tahu atau tidak jelas orang non-muslim menjadi wakil presiden. Data 3.2.3 pie chart skor intoleransi terhadap kelompok non-muslim, paling banyak 40,4% toleran dan paling sedikit 3,1% netral cenderung intoleran. Data 3.1.3.1 bar chart kegiatan yang pernah dilakukan selama 3 tahun terakhir oleh responden, paling banyak 13,7% menyumbang dalam bentuk materi untuk orang yang dipandang sedang memperjuangkan syariat, paling sedikit 0,4% melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Data 3.3.2 bar chart ketersediaan responden terhadap kegiatan bila ada kesempatan. Paling banyak 18,7% menyumbang dalam bentuk materi untuk orang yang dipandang sedang memperjuangkan syariat, paling sedikit 2,6% melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Dan yang terakhir, data 3.3.3 pie chart skor radikalisme sosial keagamaan atau potensi, mayoritas muslim Indonesia 72% menolak tindakan radikal, hanya 7,7% melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan, dan 0,4% pernah melakukan tindakan radikal. Atas pemaparan data hasil survei, keseluruhannya tidak sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia, namun dapat diproyeksikan
terhadap pemberitaan faktual atas terjadinya kasus intoleransi di Indonesia. Seperti yang pertama adalah pada berita di mana terjadinya pembubaran acara Pranatal di Sabuga, Bandung oleh kelompok intoleran dengan alasan tidak lengkapnya perizinan. Tentu hal ini dapat dikaitkan dengan hasil survei di mana sesungguhnya responden masih memiliki keberatan untuk kelompok non-muslim mengadakan acara keagamaan dan kebaktian. Lalu juga ada pada berita ada surat berisi larangan warga Kristen di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pembangunan rumah ibadah sehingga harus dihentikan karena mencerminkan karakteristik umat Kristen, dan pelarangan kegiatan ibadah dan doa bersama umat Kristen di wilayah tersebut, yang juga dapat diproyeksikan dengan data hasil survei di mana masih terdapat responden yang keberatan untuk kelompok non-muslim membangun tempat peribadatan dan mengadakan acara keagamaan. Lalu, maka menjadi tidak efektif apabila penilaian kesesuaian ditinjau dari satu ajaran agama tertentu yang tentunya memiliki distingsi terhadap ajaran agama lain. Di mana Lembaga Pengamat Hak Asasi Manusia Impartial menyebutkan pelanggaran hak terhadap kebebasan beragama berkeyakinan (KBB) terjadi karena masalah hukum yang bias mayoritas. Dapat interpretasikan bahwa bias ini bersumber pada subjektivitas dari suatu hukum di mana tentu telah melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam halnya kesejajaran kedudukan warga negara di depan hukum. Dari research yang telah dilakukan oleh kelompok doa, sebagai agama mayoritas di Indonesia, jumlah pemeluk agama Islam jauh melebihi jumlah dari pemeluk agama-agama lainnya seperti Kristen, Hindu, dan Buddha. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya serta agama yang melimpah. Sebagai kelompok mayoritas, tentunya umat Islam diharapkan untuk bisa bersikap terbuka dan menerima kelompok-kelompok mayoritas sebagai sesama anggota masyarakat. Kemudian, berdasarkan data-data yang telah kami peroleh, dapat terlihat bahwa adanya keberagaman agama di Indonesia menimbulkan berbagai macam fenomena tertentu yang menimbulkan reaksi dari kelompok mayoritas yang dalam hal ini adalah umat Muslim. Beberapa fenomena tertentu masih dapat ditanggapi secara positif oleh umat Muslim di Indonesia karena mereka memandang bahwa fenomena-fenomena itu tidak mengganggu keberadaan mereka ataupun menghalangi mereka dalam menjalani ajaran agama. Meskipun demikian, masih saja ada beberapa kelompok umat Muslim yang tidak dapat menunjukkan reaksi positif terhadap fenomena-fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat, khususnya apabila fenomena-fenomena tersebut melibatkan kelompok-kelompok minoritas yang berbeda dari mereka. Adapun sebagian besar umat Muslim di Indonesia masih menyimpan rasa ketidaksukaan terhadap kelompok-kelompok tertentu, dan mereka memandang bahwa kelompok-kelompok tersebut berada dalam derajat yang berbeda dengan mereka hanya karena mereka bukan berasal dari satu golongan yang sama. Dan pandangan tersebut membangun prinsip superiority complex dalam diri mereka, yang berarti bahwa mereka menganggap bahwa mereka berkuasa atas kelompok-kelompok minoritas. Padahal, seharusnya umat Muslim menjadi teladan dengan menunjukkan toleransi dan membiarkan kelompok-kelompok lain hidup berdampingan bersama mereka, mengingat bahwa mereka merupakan kelompok mayoritas agama yang ada di Indonesia. Dengan begitu, maka ketentraman dan ketertiban akan timbul di antara semua kelompok beragama yang ada. Demi mewujudkan hubungan yang baik antara umat Muslim dan kelompok-kelompok minoritas, maka kelompok kami mempunyai beberapa saran demi merealisasikan hal tersebut. Pertama, umat Muslim di Indonesia dapat mulai membangun rasa toleransi dengan mengizinkan umat beragama lain untuk melakukan kegiatan keagamaan dan mendirikan tempat ibadah di wilayah tempat tinggal mereka, asalkan kedua hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua,
umat Muslim Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam acara dialog antar agama yang mengkaji fenomena-fenomena yang tengah terjadi di masyarakat dari sisi agama. Hal tersebut nantinya akan memampukan mereka untuk membuka pikiran dan memperluas perspektif mengenai pandangan agama-agama lain tentang fenomena-fenomena tersebut, yang belum tentu berbeda dari pandangan agama mereka sendiri.